Hari ini gue buka hasil tes kesehatan, dan jujur isinya bikin gue pengen pura-pura nggak bisa baca. Kolesterol udah kayak harga saham gorengan naik terus, tensi udah kayak sound horeg, bernada tinggi, dan yang paling bikin bete, usia tubuh gue 56 tahun, padahal usia asli baru 17 lebih dikit. Nah ini badan apa pensiunan dini versi early access? Gue lihat kaca juga lihat gue balik, terus kayak bilang, udah ya bang kita break dulu. Ini badan beneran udah nggak bisa diajak kompromi. Demi anak istri tetangga, bukanlah demi anak istri, gua mutusin buat maksain fitness. Kenalin, gua Rafa, seorang buruh pabrik yang kerja dari pagi sampai sore. Pulang-pulang badan tinggal nyawa doang. Rebahan sambil nonton drakor udah jadi ritual suci. Ngemil wajib, minuman manis rutinitas. Junk food udah kayak saudara tiri yang nongkrong di aplikasi ojol. Awalnya sih nggak kerasa, tapi makin lama makin nyata. Flu hampir tiap minggu, pinggang nyut-nyutan, naik tangga dah kayak naik gunung. Bangun tidur berasa digebukin tuyul. Dan lihat saldo ATM bikin mata kunang-kunang. Gaya hidup begini udah 2 tahun gue jabanin. Tapi hari ini gue bilang cukup. Gue nggak mau jantung gue jadi base camp kuah nasi padang. Dan sebelum kolesterol buka warung di arteri, mending gue buka langkah ke gym duluan. Berat, ya seberat timbangan gue tadi. Lo pernah denger gak istilah metabolic syndrome? Tenang, ini bukan nama boyband Korea. Tapi ini musuh bebuyutan yang diam-diam merusak tubuh kita dari dalam. Gue jabarin pelan-pelan ya. Apa itu metabolic syndrome? Jadi gini. Ini adalah kondisi di mana tubuh kita udah nggak bisa ngatur gula, lemak, dan tekanan darah dengan benar. Gejalanya ada 5. Pertama, perut buncit. Kedua, kolesterol udah ngaco. Ketiga, gula darah kita tinggi. Keempat, tekanan darah naik. Dan yang kelima, lemak numpuk di tempat yang nggak sopan. Kalau ketiga dari 5 ini udah kita rasain, selamat, kita udah dapat hadiah utama, yaitu metabolic syndrome. Bukan undian berhadiah, tapi tiket ke penyakit kronis selanjutnya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Sumber utamanya yaitu insulin resistant, alias tubuh kita udah kebal sama yang namanya insulin. Biasanya insulin itu kayak sapam yang ngantar gula ke dalam sel buat dibakar jadi energi. Tapi kalau udah resisten, satpamnya nganggur, gulanya numpuk di darah. Akhirnya gula nggak dipakai, malah diubah jadi lemak sama hati kita, terutama di perut dan di liver. Makanya kelama-kelamaan bikin fungsi liver terganggu. Padahal liver kita tuh multi talenta kayak Johnny Sin. Pertama, dia mengatur metabolisme untuk karbohidrat, lemak, dan protein. Terus menyimpan glikogen sebagai cadangan energi. Mengubah kelebihan gula menjadi lemak melalui lipogenesis. Menetralisir racun dan zat berbahaya atau detoksifikasi. Memproduksi empedu untuk mencerna lemak. Membentuk protein penting seperti albumin dan faktor pembekuan darah, mengatur kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, menyimpan vitamin dan mineral seperti A, D, E, K, B12, zat besi, dan tembaga, memecah hormon yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Makanya banyak perempuan yang mengalami namanya PCOS karena masalahnya ada di hati sebenarnya. Mengaktifkan dan memetabolisme obat-obatan, mengatur keseimbangan hormon termasuk insulin dan estrogen. Jadi metabolic syndrome itu ketika tubuh kita mulai resisten terhadap insulin dan kita mengalami penurunan dari fungsi hati. Dan faktor utamanya bukan salah lemak dari makanan, tapi dari kelebihan gula yang nggak dipakai. Terus apa bahayanya metabolic syndrome? Nah, ini yang ngeri. Metabolic syndrome bisa jadi awal mula dari penyakit-penyakit seperti diabetes, stroke, serangan jantung, fatty liver, pecah pembuluh darah, asam urat, gagal ginjal, autoimun, kanker, dan banyak lagi temennya. Dan kerjanya tuh halus, kayak mantan yang toksik. Nggak kelihatan di awal tapi rusak dari dalam. Makanya kita harus mengenali tanda-tandanya. Yang pertama, gampang lapar walau habis makan. Yang kedua, gampang ngantuk habis makan nasi. Ketiga, kaki dan tangan kecil tapi perutnya buncit. Keempat, susah fokus, mood swing, dan gampang marah. Kelima, pipis tiap malam makin sering. Yang keenam, trigliserida tinggi dan HDL kita turun. Kalau kita ngerasain beberapa dari ini, fix badan kita lagi demo ke DPR minta kenaikan aktivitas fisik.
Kabar baiknya, metabolic syndrome itu bisa dibalik. Tapi kuncinya bukan obat-obatan, bukan detox, ataupun jamu-jamuan. Kuncinya cuma satu, yaitu mengubah gaya hidup. Karena metabolic syndrome gak kayak sulap yang bim salah bim langsung kena, tapi akumulasi dari gaya hidup kita yang sembarangan. Jadi, mulai sekarang, gerakin badan, kurangin gula, tepung, dan minyak nabati, tidur yang nyenyak, terutama jam 10 sampai jam 2 malam, kita harus dalam kondisi deep sleep. Yang keempat, harus sabar dan tawakal dalam menjalaninya. Karena penyakitnya hasil nabung bertahun-tahun, gak bisa disembuhin hanya dalam 3 hari pakai challenge no sugar no nasi. Itu kenapa gua maksain fitness, karena gua sadar, bukan usia yang bikin tua, tapi metabolisme kita yang rusak. Kalau hari ini kita ngerasa gampang capek, buncit makin maju, kepala sering pusing, bisa jadi itu alarm tubuh kita lagi nyala, bukan sekedar penuaan. Buat gue, maksain fitness ini bukan soal dapetin abs 6 kotak, tapi soal reset ulang tubuh sebelum makin error. Gue gak pengen usia 40-an udah ngabisin waktu buat antri BPJS di rumah sakit. Gua gak pengen ginjal gua pensiun dini cuma gara-gara gua gak bisa bakar 2 gelas teh manis yang gua minum. Gua gak mau jantung gua istirahat karena dia gak kuat makan gorengan. Jadi gue maksain fitness mulai dari sekarang. Sebelum insulin makin keras kepala dan sebelum hati makin nyimpen dendam dan lemak tentunya. Kalau lo nonton sampai sini, mungkin juga udah ngerasa ada beberapa yang gak beres di badan. Jangan tunggu diagnosa dokter baru berubah. Jangan tunggu organ lo tumbang baru berobat. Mulai pelan-pelan, kurangi gula, tepung, dan minyak nabati. Apalagi gabungan dari ketiganya kayak gorengan, donat, dan martabak. Terus tidur lebih awal, jangan scroll foto mantan terus sambil begadang. Dan gerakin badan walaupun cuma 15 menit sehari. Dan percaya deh, maksain sekarang jauh lebih enak daripada kita nyesel belakangan. Males itu kayak sinyal HP, kadang hilang, kadang muncul. Tapi jangan tunggu full bar dulu baru kita mulai gerak. Santai aja, yang penting konsisten. Rafa temenin.